Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan memperlihatkan video pembelajaran materi instalasi motor listrik kelas 11. Capaian pembelajaran pada akhir fase F, peserta didik mampu melaksanakan pemasangan instalasi motor listrik mulai dari perencanaan, pemasangan, pengujian, dan pelaporan. Peserta didik dapat melakukan perencanaan yang meliputi gambar kerja, kebutuhan alat dan bahan, serta biaya. Peserta didik dapat melakukan pemasangan dan pengujian instalasi motor listrik 1 pas dan 3 pas dengan berbagai perangkat, instrumentasi, dan kendali, serta proteksi sesuai standar teknis. Peserta didik juga mampu membuat laporan. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, setelah melihat tayangan presentasi video, peserta didik dapat mempersiapkan peralatan proteksi instalasi motor listrik dengan baik dan benar. 2. Melakukan penggalian informasi, diskusi, peserta didik dapat mempersiapkan gambar kerja atau single line diagram sistem proteksi instalasi motor listrik dengan baik dan benar. 3. Dengan melihat gambar kerja dan petunjuk yang ada di LKPD, peserta didik mampu merangkaikan sistem proteksi instalasi motor listrik pada trainer dengan baik dan benar. 4. Setelah merangkai sistem proteksi instalasi motor listrik, peserta didik mampu menguji rangkaian sistem proteksi motor pada trainer dengan baik dan benar. 5. Setelah mengoperasikan rangkaian yang telah dibuat, peserta didik dapat membuat proteksi instalasi motor listrik. Sistem proteksi instalasi motor listrik dipasang untuk melindungi motor listrik yang sedang bekerja dari kerusakan akibat beban lebih atau overload, arus lebih atau overcurrent akibat adanya hubung singkat. Persyaratan proteksi instalasi motor listrik. 1. Kepekaan. Kepekaan atau sensitivitas adalah kepekaan alat proteksi terhadap segala macam gangguan dengan tepat, yakni gangguan yang terjadi di daerah perlindungannya. Kepekaan suatu sistem proteksi ditentukan oleh nilai terkecil dari besaran saat peralatan proteksi mulai beroperasi. Nilai terkecil besaran berhubungan dengan nilai minimum arus gangguan dalam daerah yang dilindunginya. Persyaratan proteksi yang kedua adalah kepekaan. Sistem proteksi perlu memiliki tingkat kecepatan sebagaimana ditentukan, sehingga meningkatkan mutu pelayanan, keamanan manusia, peralatan, dan stabilitas operasi. Persyaratan yang ketiga adalah selektivitas. Selektif berarti suatu sistem proteksi harus dapat memilih bagian sistem yang harus diisolir apabila proteksi mendeteksi adanya gangguan. Bagian yang dipisahkan dari sistem yang tidak terganggu dan bagian yang terganggu. Berarti bahwa suatu sistem proteksi harus mampu membedakan antara kondisi normal dan kondisi abnormal.
ataupun membedakan apakah kondisi abnormal itu terjadi di dalam atau di luar daerah proteksinya. Dengan demikian, segala tindakannya akan tepat dan akibatnya gangguan dapat dieliminir menjadi sekecil mungkin. Anak-anakku yang saya banggakan, jenis-jenis alat Anak-anakku yang saya banggakan, jenis-jenis alat proteksi motor yang pertama MCB. Gambarnya anak-anakku bisa lihat pada tayangan video. MCB atau Miniatur Circuit Breaker adalah saklar atau perangkat elektromekanis yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian instalasi listrik dari arus lebih atau overcurrent. MCB ini ada dua macam, yaitu MCB 1 pas dan MCB 3 pas. Jenis alat proteksi yang kedua adalah TOR. TOR atau Thermal Overload Relay adalah pengaman beban lebih atau overload yang digunakan pada instalasi motor listrik. Jenis alat proteksi yang ketiga adalah fuse atau sekrin. Alat ini merupakan pengaman motor dari gangguan arus lebih apabila terjadi hubungan singkat pada rangkaian instalasi motor. Yang keempat, grounding atau sistem pembumian. Selain alat pengaman pada motor listrik, juga harus dipasang pembumian. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan peralatan listrik terhadap bahaya sentuh jika terjadi arus bocor pada rangkaian listrik tersebut atau pada motor listrik tersebut. Anak-anakku yang saya banggakan, sekarang di tayangan video, Bapak berikan contoh nameplate motor listrik. Coba diperhatikan dengan baik-baik. Memahami nameplate motor adalah langkah awal untuk menentukan besar pengaman yang akan digunakan. Pembacaan yang paling penting adalah besaran tegangan, arus, daya, sambungan kumparan motor, dan IP atau indeks proteksi. Berdasarkan data nameplate motor di atas, maka spesifikasi motor tersebut adalah tegangan yaitu menggunakan 400 volt dan 690 volt. Arus listrik yang digunakan adalah 29 ampere dan 17 ampere. Daya sebesar 15 kW. Jenis sambungan adalah delta Y. Indeks proteksi adalah 54. Besar pengaman dalam suatu rangkaian harus disesuaikan dengan besarnya alat pemakai listrik yang ada dalam rangkaian itu. Arus sekrin lebih besar dari arus nominal, atau I sekring sama dengan 20% sampai 30% lebih besar dari arus nominal. Bapak berikan contoh sebagai berikut. Misalnya, arus nominal motor listrik besarnya 4 ampere, maka besarnya arus sekring yang dipergunakan adalah sebagai berikut. I sama dengan I nominal ditambah 20% sampai dengan 30% dari I nominal. Maka I sama dengan
4 ampere dari ditambah 20% sampai dengan 30% dari 4 ampere. Hasilnya adalah 4 ampere ditambah 0,8 ampere sampai dengan 1,2 ampere. Maka I sama dengan 4,8 ampere atau 5,2 ampere. Nah, berdasarkan besaran pengaman motor listrik tersebut, maka sekring yang digunakan adalah 6 ampere. Anak-anakku yang saya banggakan, terima kasih telah menyimak atau memperhatikan video yang Bapak berikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.